Jadi apa artinya ini? Artinya ini adalah pembangkangan pada pernyataan, pada keputusan Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI jelas-jelas maksimal 7. Ini diolah. Akrobat, itu yang saya bilang. Jagoan ini akrobatnya. Ada 7, ada 9, ada 11. Bukan persoalan 7 cuma di lapangan. Tapi persoalan inti protes keras dari kemarin itu sejak RUPS itu adalah 11 pemainnya ini loh. Jadi ini luar biasa menurutku sih. Ini gaya-gaya lama lah, lagu lama lah. Ngolah-ngolah seperti ini gitu loh. Tapi buat saya pernyataan ketum maksimal 7 jadi nggak ada artinya. Karena secara prakteknya nanti di lapangan bisa 9 pemain yang main. Catatannya apa? 7 pemain starter, 2 sebagai pengganti pemain cadangan. Jadi jumpa lagi di Gocek Bung Toel. Mau gocek Super League yang baru. Yang sekarang sudah rebranding namanya I-League. Yang sebentar lagi akan bergulir. Cuma hitungan hari lagi akan segera kick off Super League musim kompetisi 2025-2026. Mungkin yang lain sudah sepi, sudah tiarap, tapi saya masih penasaran, masih mau memberikan catatan kritis soal pemain asing. Bukan kemudian berharap dirubah, enggak. Tapi saya tetap akan menyuarakan soal banyaknya pemain asing. Jadi yang pertama yang saya sampaikan adalah regulasi atau kuota pemain asing dalam 4 tahun terakhir itu terus bertambah. Jadi sebagai informasi 2022-2023 itu 4 pemain asing. Lalu 2023 ke 2024 musim 2023-24 itu 6 pemain asing. Lalu 2024-2025 yang baru saja usai itu 8 pemain asing, 6 boleh main di lapangan. Nah yang sekarang ini memang rame nih, regulasi pemain asing yang musim ini banyak akrobatnya ini. Banyak tukang sirkus, jadi akrobatnya luar biasa. Sampai ya saya lihat ketok palunya, karena Super League-nya juga sudah launching, regulasi pemain asing adalah 7, 9, 11. 7 yang boleh main, 9 yang bisa ada di DSP, dan 11 yang boleh didaftarkan. Catatan kritis pertama yang mau saya sampaikan adalah dalam 4 tahun terakhir itu kan penambahan kuota asing terus bertambah. Dari 4 ke 6 ke 8 dan sekarang total 11. Yang dengan formasi 7, 9, 11 yang sekarang lah. Itu nanti saya bahas. Tapi intinya dalam 4 musim terakhir, 4 tahun terakhir penambahan kuota asing itu, apakah ada semacam review, ada semacam analisis gitu loh, terkait pemain asing, baik itu misalnya kualitasnya, lalu dampaknya buat kualitas liga, kan enggak. Kenyataannya untuk tahun ini Persib sebagai juara Liga 1 musim lalu kan playoff dulu, ACL 2-nya kan playoff, begitu juga Dewa United. Challenge League-nya juga harus playoff gitu loh. Jadi di mana dampak itu kan harus diperjelas, itu yang harus dilakukan. Tapi ini kan nggak dilakukan oleh PT LIB yang sekarang rebranding namanya jadi I-League gitu loh. Jadi saya ingin tahu dulu tuh, penasaran itu analisis 4 musim terakhir terkait pemain asing gitu kan. Ya jangan cuma dari manaannya aja, kalau dari manaannya kan udah ketahuan dari Brasil banyaknya gitu loh. Tapi dianalisis lebih dalam gitu loh, dianalisis, direview, dilihat hal positif atau dampak positif maupun dampak negatifnya gitu loh. Karena kan secara kualitas liga, apakah ranking liga kita naik di Asia kan enggak gitu loh. Jadi itu dulu tuh yang pertama. 4 tahun terakhir ada penambahan kuota asing, tapi nggak pernah ada evaluasi, ada review, ada analisisnya. Zong aja gitu loh. Selesai musim hanya ganti regulasi. Ini ada apa? Ganti regulasi terus nambah kuotanya. Kan itu pertanyaannya. Terus kalau ditanya kenambah kuotanya nambah terus, itu jangan dijawab dengan enteng karena misalnya pemain lokal harganya mahal gitu loh. Nah saya butuh datanya juga. Atau Gocek Bung Toel
butuh data juga, atau publik bola itu harus disodori data. Kalau pemain lokal kita mahal, berapa mahalnya gitu. Kan nggak ada keterbukaan, selama ini pun kan hanya cuma bisik-bisik aja. Jadi kan nggak pernah ada keterbukaan, pelatih ini berapa, pemain asing ini berapa, pemain lokal kita yang dibilang mahal itu berapa, kan nggak ada. Atau misalnya karena permintaan atau keinginan klub mana gitu loh. Kok saya nggak pernah lihat ada klub yang terang-terangan menyatakan itu gitu loh. Kami klub anu butuh ini, saya nggak pernah lihat itu gitu loh. Jadi buat saya analisisnya nggak ada, lalu hanya disodori oleh jawaban-jawaban yang menurut saya cetek gitu loh. Ya tentu dari dirut LIB lah. Kalau kita lihat belakangan ini kan Ferry Paulus. Misalnya permintaan klub, menurut klub jumlah 8 yang main 6 itu nanggung gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jadi buat saya belum jawaban yang kuat gitu loh. Jawaban yang berdasarkan analisis, hasil review 4 musim terakhir gitu loh. Dari penambahan kuota asing yang terus bertambah dari 4 ke 6 ke 8 ke 11 sekarang gitu loh. Nah, kenapa saya bilang 11? Ya karena yang didaftarkan 11 kan. Nah, itu nanti akan saya bahas gitu. Kenapa? Makanya saya bilang ini soal regulasi pemain asing di Super League besok yang akan segera kick off besok. Ini banyak akrobatnya gitu loh. Jadi terkait regulasi pemain asing untuk Super League yang akan segera kick off dalam hari-hari ini, itu dinamikanya kan kalau kita cermati pemberitaannya itu dimulai sejak Mei lah katakan. Bulan Mei lalu ada proposal 11 pemain asing yang kemudian ditolak PSSI. Lalu di RUPS PT LIB yang kemudian rebranding jadi I-League tanggal 7 Juli, itu dirut LIB atau dirut I-League saat ini Ferry Paulus ketok palu 11 pemain asing katanya kan, 8 boleh main di lapangan. Itu tanggal 7 Juli pada RUPS. Lalu kemudian di tanggal 16 Julinya Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan atau berkirim surat juga kepada LIB bahwa 8 pemain asing di lapangan terlalu banyak. Makanya kemudian Ketua Umum menyatakan cukup 7, maksimal 7 pemain asing. Itu tanggal 16 Juli. Lalu di 28 Juli, dirut LIB, dirut I-League, Ferry Paulus akhirnya mengeluarkan statement pernyataan bahwa regulasi pemain asing formasinya 7, 9, 11. 7 boleh main di lapangan, 9 di DSP, 11 yang boleh didaftarkan. Jadi itulah yang saya anggap akrobatnya Ferry Paulus lah. Akrobatik soal regulasi pemain asing. Yang katanya tahun ini kan Super League-nya kan mau transformasi. Lalu di mana maksud poin akrobatiknya? Akrobatiknya gini. Ketua Umum PSSI tegas-tegas kan sudah menyatakan maksimal 7. Tapi kalimat ini kayaknya diolah gitu. Jadi udah kayak pernyataan politik. Padahal ini kan pernyataan olahraga, sporting gitu loh. Pernyataan teknis, pernyataan sporting yang sebetulnya nggak perlu diinterpretasikan macam-macam. Tapi kan kesannya jadi diolah. 7-nya di lapangan, tapi jumlah totalnya boleh 11 gitu kan. Yang boleh di DSP 9. Kan ini kan soal akrobatik. Seolah-olah mendengar padahal sebetulnya membangkang. Tetap aja ujung-ujungnya 11. Padahal ketika di RUPS dinyatakan 11 pemain asing, itu yang menimbulkan polemik. Itu yang menimbulkan reaksi keras kan. Karena jumlah 11 terlalu banyak gitu loh. Nah, ketika dianggap maksimal 7 ya harusnya 7 aja, nggak perlu diinterpretasikan aneh-aneh karena ini pernyataan sporting, pernyataan teknis, bukan pernyataan politis. Tapi regulasinya kan diolah tuh, dimainkan. 7 di lapangan. Berarti kalau boleh 9 di DSP berarti ada 2 pemain asing yang di cadangan. Nanti kalau yang di lapangannya diganti pemain asing, masuk lagi 2 pemain asing. Jadi total dalam satu pertandingan pemain asing yang boleh main berapa? 9 kan. Padahal Ketua Umum menyatakan maksimal 7. Makanya saya bilang akrobatik karena logikanya
akan tetap ada 11 pemain yang didaftarkan oleh klub, 11 pemain asing. Dan itu yang menjadi persoalan kan. Pernyataan ketua umum 7 akhirnya kan nggak dipatuhi sebetulnya. Apakah betul faktanya nanti 7 di lapangan? Enggak. Dengan 9 yang boleh masuk di DSP, 7 starter nih. Dalam starting 11 7 starter. Yang boleh masuk di DSP 9. Berarti ada 2 pemain asing di cadangan. Nanti pemain asing 2 diganti, yang masuk asing lagi. Berarti dalam satu pertandingan, pemain asing maksimal bisa main berapa? 9. Lalu apa artinya pernyataan ketum itu? Pernyataan ketum Erick Thohir yang menyatakan maksimal 7 pemain. Wong kenyataannya dalam satu pertandingan dengan regulasi yang dinyatakan oleh Ferry Paulus itu artinya maksimal bisa 9 pemain asing. Jadi apa artinya ini? Artinya ini adalah pembangkangan pada pernyataan, pada keputusan Ketua Umum PSSI. Ketua Umum PSSI jelas-jelas maksimal 7. Ini diolah. Akrobat, itu yang saya bilang, jagoan ini akrobatnya. Ada 7, ada 9, ada 11. Bukan persoalan 7 cuma di lapangan, tapi persoalan inti protes keras dari kemarin itu sejak RUPS itu adalah 11 pemainnya ini loh. Jadi ini luar biasa menurutku sih. Ini gaya-gaya lama lah, lagu lama lah. Ngolah-ngolah seperti ini gitu loh. Tapi buat saya pernyataan ketum maksimal 7 jadi nggak ada artinya. Karena secara prakteknya nanti di lapangan bisa 9 pemain yang main. Catatannya apa? 7 pemain starter, 2 sebagai pengganti pemain cadangan. Jadi totalnya 9. Jadi yang kayak gini nih yang buat saya prihatin. Dan saya harus menyampaikan, makanya saya mau bilang itu gaya-gaya tukang sirkus, jago akrobatik. Pernyataan keputusan Sporting aja persepsinya bisa diolah jadi formasi 7-9-11 gitu loh. Pertanyaannya kenapa harus ngotot 11? Harus tetap 11 yang boleh didaftarkan. Alasan formalnya pasti aturan AFC, Champion League, aturan di tingkat Asia antar klub yang memperbolehkan 11 pemain asing itu aturan formalnya. Tetapi pertanyaan sepak bola dalam konteks sepak bola Indonesianya, ini menguntungkan siapa sih? Regulasi ini menguntungkan siapa? Menguntungkan sepak bola Indonesia kah? Menguntungkan pemain lokal kah? Menguntungkan pengembangan pemain-pemain lokal kah? Menguntungkan masa depan sepak bola Indonesia kah? Menurut saya enggak. 11 pemain asing yang didaftarkan klub itu sudah jelas otomatis mengambil porsi para pemain lokal yang butuh berkembang. Gitu loh. Apakah pemain asing yang datang juga jaminan mutu pasti hebat, kualitasnya belum tentu. Musim lalu udah banyak contoh, musim lalu gitu loh. Jadi lalu ini menguntungkan buat siapa? Nah ini yang akhirnya jangan-jangan dugaan-dugaan jangan-jangan menguntungkan buat agen pemain gitu loh. Karena porsi pemain asingnya menjadi bertambah. Jangan-jangan memang ada kong kali kong gitu loh. Kan ini akhirnya jangan-jangan dugaan-dugaan yang muncul. Karena secara pertanyaan mendasar, apakah ini menguntungkan siapa regulasi ini? Menguntungkan masa depan sepak bola Indonesia? Saya jawab enggak. Yang 4 musim kemarin kuota pemain asing aja nggak ada analisisnya kok. Jadi saya bisa bilang bahwa sekarang apakah ini menguntungkan buat masa depan sepak bola Indonesia? Enggak. Lalu menguntungkan siapa? Ya itu ya mungkin jangan-jangan menguntungkan agen pemain. Yang ya itu tadi jangan-jangan ada kong kali kong dengan LIB dengan I-League yang katanya mau transformasi, yang katanya musim ini menjadi tonggak awal transformasi. Tapi saya nggak lihat dalam regulasi pemain asing ini, saya nggak lihat dalam komunikasi-komunikasi yang dibangun menjelang kick off Super League besok, saya nggak lihat transformasinya. Nah itulah catatannya. Jadi ini menurut saya adalah soal akrobatik terhadap aturan. Pembangkangan terhadap ketum, keputusan ketum nggak ada artinya soal 7 pemain asing, dan juga ini soal akrobatik.
soal akrobatik terhadap aturan. Itu catatan kritis saya. Gocek Bung Toel kali ini. Ciao.